Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepadanya pada subuh ini walaupun agak sejuk dan dingin ya, tapi kehangatan bersama ini membuat kita bertekad untuk datang ke sini. Kepada Allah kita memohon, mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita dan salehkan amal kita, sehingga ibadah kita diterima, doa, harapan dan permintaan kita diijabah. Amin. Oleh itu saya mengajak diri sendiri, kemudian para bapak dan ibu, saudara-saudari semuanya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin kita nikmati sampai kita mati. Mudah-mudahan salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita hormati, kita ta'zim dan yang kita ikuti serta teladani. Semoga Allah berikan taufik kepada kita kaum muslimin untuk istiqamah di atas sunnahnya dan tidak menjadikan teladan kecuali dia dan imam yang menyatukan kita. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini apa namanya, tidak boleh panjang-panjang lagi ya, sampai selesai aja. Nah, masih berkaitan dengan tanda-tanda ahli bid'ah. Ya, subhanallah, karena memang kita dikelilingi dari seluruh sisi oleh ahli bid'ah. Tentu kita harus tahu tanda-tandanya, karena yang namanya orang yang bertentangan dengan kita atau bahkan bermusuhan, kadang-kadang berlebihan, kita nggak tahu. Kalau kita tidak mengetahui apa ciri dan tandanya, itu sebabnya para ulama menyebutkan, karena banyak ayam berbulu balik, musang berbulu, pada lupa, musang berbulu ayam. Masa musang berbulu domba? Itu serigala itu. Lupa semua ini. Musang berbulu ayam, terus serigala bergaya domba. Itu serigala berdaya domba. Terus menggunting dalam lipatan, terus menggunting dalam lipatan, terus menjingkang kawan seiring. Allah musta'an. Jadi tidak jarang mereka masuk dengan apa? Dengan logika dan retorika, dengan rayuan dan tipu daya. Tapi kalau ulama-ulama kita seperti yang kita disebutkan atau sudah disebutkan kemarin dalam riwayat ini, kok langsung dia suruh keluar orang itu, padahal hanya dibilang da'na an hadatsana, buang hadatsana, buang hadatsana itu. Kenapa dia bilang ukhruj ya kafir, qum ya kafir, pergi kami hai orang kafir? Kenapa? Karena ciri khasnya ingkarus sunnah pada masa itu tidak suka dengan ahli cerita. Hadatsana itu kan hadis, meriwayatkan hadis, jadi mereka mengingkarinya.
Tidak maju kita kalau ikut hadis saja katanya. Kita harus ikut akal. Dia kayak tahu bahwa yang menyesatkan dari sejak iblis sampai hari ini adalah akal itu. Akal yang tidak mau tunduk pada wahyu. Kan sudah kita jelas panjang lebar ya. Nah, kita baca aja langsung. Nanti jelaskan lagi tambah tak jelas. Nah. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah wa sami'tul hakima, kan di riwayat sebelumnya kan dari Ahmad bin Sahal al-Bukhari dia menyebutkan sami'tu Abu Nasr ibn Sallam atau sami'tu Abu Nasr ibn Sallam al-Faqih asy-Syafi'i, jelas yaqul, berkata laisa syai'un athqala ahli al-ilhad wala abghadha ilayhi min sama'il hadis wa riwayatihi bi isnadihi. Tidak ada satupun yang lebih berat bagi orang ateis, orang yang ilhad atau orang orang-orang itu. Wala abghadha ilaihim min sama'il hadis wa riwayatihi bil isnadihi. Yang paling berat bagi mereka adalah mendengar hadis dengan mengenal hadis dan riwayatnya dengan isnadnya. Apa sebab? Karena isnad inilah yang akan menentukan mana yang asli, mana yang palsu. Mereka, lucunya orang-orang ini, kaum muslimin, mengumpulkan hal yang saling berlawanan. Mereka dari satu sisi tidak mau menerima hadis-hadis sahih karena tidak sesuai logikanya. Tapi di satu sisi karena sesuai hadis sahih, sesuai dengan logikanya, hadis palsu diterima. Hadis palsu ini ngantuk. Tidak ngantuk kan? Nah, hadis sahih ditolaknya karena tidak sesuai akalnya. Tapi hadis palsu diterimanya karena ya hadis palsu kan produk akal juga, itu masalahnya. Makanya diterima. Sedangkan hadis sahih produk wahyu, bisa diterima oleh yang sehat dan ditolak oleh akal yang sakit. Kalau yang sehat pasti diterima. Karena tidak ada Al-Quran dan hadis yang tak bisa diterima oleh akal yang sehat. Kalau ada yang tak terima pasti akalnya sakit. Itu masalahnya. Akalnya sakit. Jelas ya? Sebagaimana cinta kepada Allah itu dan kepada Rasulnya semuanya menyehatkan. Tapi kalau ada orang gila gara-gara cinta kepada Allah, masih ingat kaji subuh kemarin? Oh, tidak tahu ya? Bah, kalau ada cinta yang bikin gila, itu namanya cinta ilegal. Cinta tidak berizin. Tidak tahu tentu rupanya. Harus kasih tahu sekarang. Nah, jadi kalau ada cinta yang bikin tergila-gila, itu cinta tidak sah. Ada orang selesai akad nikah langsung tergila-gila sama istrinya. Ini diam apa nih, buka memori ya. Jangan lama sekali. Tidak pernah kita temukan orang setelah sah suami istri jadi gila gara-gara mencintai istrinya. Ada? Enggak ada kan? Ada Bu ya? Ada? Serius ini? Sepanjang saya kan umur tentu kan lebih tua dari saya. Kayaknya. Belum saya temukan cinta yang legal membuat orang gila. Tidak paham rupanya. Dek, abang gila aja gara-gara sangat cinta adek. Tidak ada. Semua cinta yang membuat orang gila adalah cinta yang tidak sah. Apa contohnya? Qais dan Laila. Sah? Qais dan Laila. Tahu ceritanya? Cinta yang tak berbalas, bertepuk sebelah tangan. Berarti sah atau tidak? Tidak, maka gila dia. Kathir Busaina, gila Kathir gara-gara Kusir atau Kathir Busaina. Kurang terkenal ya, antum ingatnya Laila aja ya. Memang Laila paling terkenal. Kenal paling terkenal lagi jadi tamsil Arab, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqir lahu bizaka. Sampai ulama pun sering baca ini.
Karena ini jadi tamsil. Setiap orang yang mengklaim ada hubungan dengan sesuatu padahal tidak ada, itu dinamakan dengan kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzaka. Semua mengklaim ada hubungan khusus dengan Laila. Padahal ditanya Laila, enggak kenal lah. Kayak gitu. Ada lagi penyair Andalus namanya Ibnu Zaidun. Sangat tergila-gila pada Wallada bintil Mustakfi. Karena apa? Ilegal, tidak diterima, bertepuk sebelah tangan, tergila-gila dia. Dan banyak pula orang-orang sufi yang tergila-gila sehingga dianggap sebagai wali majazub. Itu hanya akal-akalan saja, akal-akal saja, sebab tidak ada yang lebih mencintai Allah dan Rasul daripada Nabi dan para sahabat. Ada para nabi gara-gara cinta pada Allah gila? Kenapa tidak gila? Cintanya, Masya Allah, berizin. Cintanya berizin. Anak kita ketika mau sekolah, kita ikuti yang dia turut, yang inginkan. Ada yang gila gara-gara itu? Tapi ketika kita tidak turuti, ada yang gila? Ada, karena tidak keluar izin. Ada orang kalau ikut pilkada, pemilu, masuk, duduk, ada yang gila. Kenapa? Karena legal. Ada yang ingin duduk, tapi terduduk, ada yang gila. Banyak, karena tidak dapat. Tidak sesuai jalur. Sudah paham? Nak lebih paham nanti saya punya buku. Namanya Al-Qaulul Mubin fi man istushhida minal muhibbin, oleh Imam Al-Khattab Ibn Dihya Al-Kalbi. Mau baca? Tidak terlalu panjang, lebih kurang ya 600 halaman lebihnya. Ya, saya sudah tamat karena memang kisah cinta ini memang suka kita baca. Tapi bukan novel ya, jangan berbayangan tuh bukan apa. Ya Syekh, langsung curiga tuh. Assalamualaikum. 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 Jawab salam aja tidak mau, ya Allah. Astagfirullah. Baik, kaum muslimin dan muslimat sedang tidak move on. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bukan kisah cinta maksudnya seperti novel. Jangan salah paham ya. Paham? Hanya kan ada hadis. Dasar dia menulis kitab ini adalah hadis man ahabba wa ashiqa famata fahuwa syahid. Siapa yang mencintai dan kasmaran lalu mati gara-gara cintanya itu, dihitung mati syahid. Sudah mulai berniat nampaknya. Wih, hadisnya tidak sahih doh. Hadisnya tidak sahih. Lalu dia kumpulkan kisah-kisah orang-orang yang mencintai tapi tak kesampaian. Ya, bukan tentang hubungan mereka berdua, arti maksudnya ya Pak ya, boleh saya jelas baca sendirilah. Yang jelas bukan kisah novel kan pergi dia motor berdua, lalu duduk di taman ini dan itu, kan itu ya, itu novel tuh. Kalau ini enggak. Si fulan tergila-gila sama si fulan, terusnya sampai kadang-kadang pergi ngintip di rumahnya. Kemudian orang itu udah pindah pun sampai dinding-dinding rumah orang itu cium-ciumnya juga. Yang seperti ini akhirnya mati dalam cinta yang terlarang. Kaum muslimin tahu enggak kisahnya cinta yang terlarang? Panjang lagi ya. Yang harus baca lagi, antum pergi ke Andalus nanti. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi semua cinta yang bikin orang tergila adalah cinta ilegal. Ini gara-gara zikir gila, berarti zikir ilegal. Gara-gara cinta gila, berarti gila ilegal. Karena cinta itu menyehatkan, weh. Antum tergila-gila pada dia, segera lamar dan akad nikah, hilang gilanya. Sahih enggak? Ada yang tergila-gila sekarang? Kita antarkan rame-rame. Untuk ngobatinya hanya KUA. Ada laki-laki tergila pada perempuan tidak akan sembuh kecuali
dikeluarkan SIM-nya, surat izin mencintai. Surat itu izin resmi itu. Kalau tanpa izin mencintai itu yang bikin gila. Jadi kalau nanti ibu-ibu lihat bapak-bapak ini udah mulai neno-neno dia di rumah, tanya itu, abang gila, abang? Hendak tergila-gilaan dan gila. Biar dia hilang akal, biar hendak berubah pikiran, segera di mana tertambatnya gila abang tuh? Biar kita sembuhkan ya. Mana sumber gilanya tuh? Di jalan apanya? Jalan apa nih? Dekat Masjid Ubay bin Ka'ab misalkan. Ayolah kita sembuhkan ke sana. Insya Allah sembuh tuh. Sah? Insya Allah sembuh. Abininya gila. Berarti ada masalah tuh. Sumbernya di mana? Pokoknya semua gila gara-gara elegan. Allah musta'an. Dah paham kan? Nah, baik. Wa yatuhu bi isnadihi. Jadi mereka paling tidak suka itu. Karena apa? Karena dengan isnadlah nanti terbongkar bahwasanya ini adalah palsu atau dhaif. Makanya mereka saya paling tidak suka itu. Jadi kalau ditemukan orang benci dengan sanad, benci dengan ayat hadis-hadis, bukan hanya benci pada ada sanad saja. Kalau sekarang enggak, jangan bilang-bilang juga hadis sendiri tidak maju kita. Zaman Nabi lain, zaman kita lah lain. Sehingga mereka mengatakan misalnya hadis itu kan produk budaya. Budaya mana? Budaya Arab. Padahal Abu Jahal dulu bilang tidak sesuai budaya. Abu Jahal dulu bilang tidak sesuai budaya Nusantara. Hah? Abu Jahal bilang apa? Tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Hah? Tidak sesuai dengan budaya Arab. Nah sekarang datang orang Nusantara, sebagian kecil, dia bilang bahwa Islam itu adalah produk budaya Arab, tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Itu kemana? Islam kan pailang. Siko tidak jauh sesuai, siko tidak sesuai. Jadi tidak sesuai itu bukan karena tidak sesuai. Tidak sesuai itu karena ada penyakit subah. Jelas ya? Saya bacakan riwayat sebelumnya lagi. Ulang-ulang kaji terus. Katanya tidak boleh panjang tadi. Nah, karena ada korelasinya. Qala rahimahullah wa sami'tul hakim. Syekh Sabuni mengatakan saya mendengar al-hakim, yaitu Hakim Muhammad bin Abdullah bin al-Bayyi' an-Nisaburi, wafat 405, penulis kitab Al-Mustadrak dan Tarikh Nisabur, Ma'rifatul Ulumul Hadis dan lain-lain. Nah, qala sami'tu Syekh Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq ibn Ayyub al-Faqih. Saya mendengar Imam Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub al-Faqih, sekali lagi Syafi'i juga. Ini kalau ada orang-orang berkata mazhab Syafi'i karena membaca kalam perkataan As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'i al-Kubra, kalau ada yang ikut mazhab Syafi'i, yang ikut Wahabi, bahasa sekarang, yang ikut pemahaman As-Salafus Salih, itu adalah klene-klene saja. Jadi kita kembalikan bola panasnya ke Subki. Ya, ratusan bahkan ribuan ulama mazhab Syafi'i yang besar-besar itu ikut mazhab as-salaf, tidak ikut mazhab al-khalaf, yaitu Maturidiyah atau al-Asy'ariyah dan sejenisnya. Tidak ada, mereka mengikut mazhab imamnya langsung, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Makanya kenapa terjadi pemilahan antara mazhab fikih dengan akidah? Karena mereka paham bahwa mereka tidak ikut akidah Imam Asy-Syafi'i. Kalau mau ikut akidah Syafi'i, kenapa dipilah-pilah? Harusnya akidahnya, mazhab fikihnya, tasawufnya, tarekat Syafi'i. Karena Imam Syafi'i punya tarekat kan? Tapi artinya tarekat itu jalan. Tidak ada jalan Imam Syafi'i itu. Iya, berarti tarekat Imam Syafi'i dan tarekat Naqsyabandi berbeda memang. Jauh sekali bedanya. Paham tak? Tidak mau istilah tarekat namanya. Jalan lah. Nah, kan tarekat itu kan jalan. Imam Syafi'i ada beribadah. Ada.
di bulan Ramadan suluknya atau itikaf? Nya tahu beda suluk dan itikaf? Suluk dalam kelambu. Suluk dalam kelambu, kalau itikaf masjid. Iya, itikaf itu di masjid, suluk di surau, kan ya? Kan ya? Kadang tidak ada salat jemaah situ. Kemudian iktikaf khatus baca Quran. Kalau suluk zikir apa? Karangan Syekh. Kalau zikir Naqsyabandi, kalau zikir Al-Haddadi, kalau zikir Syazili, kan beza zikirnya, beda zikirnya. Kadang raya beda juga. Apa sebab? Kalian nunggu di bawah nengok anak bulan. Kalau Syekh kami langsung ke rumah bulan. Jadi belum ditengokkannya sudah nampak oleh Syekh kami. Makanya mereka 3 hari sudah puasa atau sudah raya sebelum orang lain. Nah, paham saya? Ada lebih dahsyat. Gara-gara orang terdekat bisa langsung ke rumah bulan, kan baru ke bulan sampainya. Kalau kami yang bikin bulan tu kami hubungi. Halo, Allah Ta'ala, apa kabar? Ketika ini terjadi pembiaran lagi, datang lagi yang lain. Kalian baru bisa nelpon Allah, kami langsung ketemu Allah setiap hari. Jelas? Nanti di mana ketemunya? Turun ke sini, masuk ke hati saya. Karena ada hadis palsu. Akhirnya yang lain lebih dahsyat lagi. Kalau saya, kalian Allah yang turun ke sini. Kalau saya yang langsung ke atas. Mana yang lebih mulia? Yang bertemu di daerah atau yang ke istana presiden? Ke istana. Ada yang mau? Saya tidak berminat. Alhamdulillah saya tidak berminat masuk istana kecuali kalau sudah jadi presiden. Tahu tidak kenapanya? Kalau sudah jadi presiden, awak tuan rumah. Kan kita yang ngatur. Kalau masih tamu, kalau bukan presiden berarti kita tamu. Seluruh diperiksa, sepatu suruh buka, kelosang dia tengok juga, HP dimatikan. Nak rosak muayu payah CWC. Apa ben payah? Kelain pemahaman nampaknya. Tidak boleh saya bilang begitu. Antum berminat pergi, tidak saya larang. Saya pun kalau diundang, kalau memang kepentingan, bukan kepentingan saya jarang. Tapi kalau untuk saya tidak ada kepentingan. Mudah-mudahan. Jelas? Doakan jangan sampai diundang. Iya, bukan jadi presiden. Presiden doakanlah. Allah tidak percaya nampak itu untuk kalau saya. Tapi kan syarat saya masih ingat kan, saya tidak mau jadi kalau masih berlomba, karena saya yakin saya kalah. Iya, apa sebab partai tidak ada, tim sukses tidak ada, tidak pakai baliho, PT tidak ada. Mana kan mungkin menang? Makanya saya dari awal sudah sadar saya tidak akan maju. Tidak akan maju. Tapi kalau semua sudah angkat tangan, deh utang dah banyak, tidak sanggup lagi kan, tidak ada yang mau jadi presiden, panggil saya insyaAllah. Tinggal dilantik. Tapi tolong jangan doakan juga, payah tuh. Payah. Tidak bisa kita ngaji lagi nanti. Tidak bisa kita ngaji lagi. Keliling dunia, pokoknya keliling kok. Allah musta'an. Pokoknya jangan didoakan yang satu ini juga. Nah sekarang beliau mengingat ini adalah faqih besar mazhab Imam Syafi'i. Makanya kalau sama Syafi'i dengan Asy'ari pasti disatukan aja semuanya. Kenapa dibeda-bedakan? Kenapa dibeda-bedakan? Ada orang pakai atau lah bahasa macam nak satu. Asy'ari atau Maturidi. Bapak cara nak satu. Kenapa nak bilang akidah kita, mazhab fikih kita, tasawuf kita, tarekat kita adalah Syafi'i. Selesai. Imam Syafi'i ahli ibadah dia. Di 10 hari terakhir diriwayatkan dengan sanad yang sahih daripadanya bahwa beliau khatam 2 kali sehari.
Jelas? Kemudian beliau adalah orang yang mewanti-wanti satu dari ilmu kalam yang di atasnya dibangun ilmu Asy'ariyah, dan mewanti-wanti tasawuf sufi, ya, karena itu bukan berasal dari Nabi dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Nabi, dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makanya mereka katakan mazhab fikih saja diambil. Karena Syafi'i tidak bisa diawang ke tarekat dong. Tidak bisa diharapkan untuk ikut tasawuf dengan pemahaman mereka tentunya. Dan tidak bisa pula diandalkan dalam bab akidah. Karena ini salafi dulu. Ini wahabi. Karena menisbatkan seluruh nama dan sifat Allah SWT sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dan sunnah, tanpa ditakwilkan, tanpa ditasbihkan, tanpa dita'tilkan, tanpa ditafwidkan. Allah musta'an. Jadi ala kulli hal, jadi kalau ada yang bilang tidak ada ya kecuali klene-klene saja, inyo yang klene. Dia tahu klenenya? Hah? Iya, orang-orang biasa aja. Ini orang-orang muqallid aja, bukan orang. Padahal di antara mereka ada Imamul A'immah Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah, imamnya para imam. Kemudian ada misalnya Abu Hamid Al-Aspirayi ini yang digelar dengan Asy-Syafi'iyyus Tsalis. Ada Ibnu Al-Baz, bukan Syibin Baz, bukan. Ya, ini dikenal dengan Asy-Syafi'iyyus Tsani, Imam Syafi'i kedua. Satunya Imam Syafi'i langsung, kedua dia, yang ketiga ini Al-Aspirayi ini. Bukan Abu Ishaq ya, Abu Hamid. Nah, ana lupa Abu Ishaq atau Abu Hamid di antara kedua, nanti saya mau raja lagi. Yang jelas satu, karena dua, ada Abu Hamid Al-Aspirayi ini, ada Abu Ishaq Al-Aspirayi ini, satu ikut Asy'ari, satu ikut mazhab salaf. Saya lupa apakah Abu Ishaq atau Abu Hamid. Catatannya ada di mobil. Ambil sekarang juga. Besok aja. Enggak, tadi itu sendirilah. Nah, ala kulli hal, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mendengar Abu Bakar Ahmad bin Ishaq ibn Ayyub al-Faqih wa huwa yunadhiru rajulan. Dia sedang berdialog atau berdebat dengan seseorang. Faqala Syekh Abu Bakar, lalu Syekh Abu Bakar al-Faqih tadi berkata, haddatsana fulanun. Lihat tuan-tuan, kalau kan ini termasuk kitab Imam As-Salaf ini, sah? Ini As-Sabuni termasuk kitab Imam, enggak masuk salafnya. Berapa tahun wafat Padang? 300? Tak lupa balik. Nah, 300? Nah, 300 berapa bu ya? Awak pun lupa gara-gara nih, antum lupa nih. Nah, 379 atau 39. Nah, di awal-awal lagi, abad keempat. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat lebih termasuk mengikut salaf. Lihat, semuanya pakai had. Semua pakai had. Ada sana. Itulah bedanya kutubus salaf dengan kutubus al-khalaf. Karena mereka memang tidak punya hadasana, itu tidak nyambung sanadnya ke Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau ada yang bilang sekarang sanad kami nyambung, Wahabi tidak nyambung, itu yang salah sambung. Tahu enggak? Ini nyambung tapi salah. Kalau salah sambung, konslet. Jadi karena kita bicara tentang sanad, mereka boleh pula bicara tentang ilmu kami bersanad katanya. Subhanallah. Kebanyakan sanad-sanad yang karena dibuat-buat. Sebab mereka pakai logika juga. Dasman bertemu dengan Buya Am. Berarti Dasman berguru pada Buya. Pada waktu aja tidak pada guru. Dianggap sanad. Buya Am berguru sama Buya apa dulu guru tarikatnya. Kemudian disambung-sambungkan sambung. Kadang sambung paksa. Tahu sambung paksa? Ditegang kuat-kuat. Padahal tidak nyambung tapi disambungkan. Allah musta'an. Kasihan juga kaum muslimin dan muslimat. Jadi orang awam terperangah pula bersanad katanya. Cuma baca bukunya ada bersanad. Tidak usah dulu baca buku. Misalnya siapa penganut paham mutakalimin yang terkenal, Zamakhsyari. Mana sanadnya?
Sampai ke Nabi alaihissalatu. Misalnya Al-Fakhrur Razi, silakan. Padahal mereka masih terhitung orang-orang awal-awal lagi, abad-abad ke-6 atau ke-5 Hijriah. Sanad. Tapi Ahlussunnah enggak. Mereka pakai sanad. Dan sanad pun harus diperiksa sahih atau tidak. Makanya sekarang beliau juga sampai perkataan ulama pun bersanad. Perkataan ulama pun bersanad. Nah, makanya dibilang qala hadatsana fulanun. Artinya disebutkan sanadnya setelah menceritakan kepada kami sefulan. Imam Syafi'i tentu lihat juga sendiri dalam semua kitabnya. Kalau dia berdalil mesti hadatsana. Sahih? Nah, tapi kalau sudah kita yang lain enggak. Langsung aja, bahkan mohon maaf Al-Fakhrur Razi menyebut Aristoteles sebagai imamnya kita. Imamuna. Apa imamuna? Imam kita sejajar dengan Imam Syafi'i, bahkan lebih. Dia tidak akan menukil ini dari Imam Syafi'i karena dia tahu bahwa Imam Syafi'i tidak seakidah dengan mereka. Tidak sekidah dengan mereka. Makanya imamnya siapa? Aflatun. Nah, sebagai imam. Aflatun. Nah, dalam sadarnya Aflatun. Kemudian menganut paham apologia. Itu apologi. Ilmu ketuhanan berdasarkan penelitian atau sejenisnya. Ala kulli hal, hanya ilmu cocokologi. Bukan hadasana. Nah, ketika dia bilang hadasana, faqala lahu ar-rajul. Laki-laki tadi bilang, "Da'na min hadasana." Ini hadasana tinggalkan ini. Sama dulu perkataan Ahmad bin Abi Du'ad, pentolan Mu'tazilah juga mengatakan pada Imam Ahmad, jangan pakai hadasana lematnya. Kalau pakai hadasana tidak maju Islam nih. Sama. Orang-orang liberal sekarang kalau nak maju tinggalkan Nabi dan sahabat. Itu maju. Jelas ya? Dikatakannya kalau nak maju agama ini tinggalkan Nabi dan sahabat. Itu masa lama itu. Kita masa modern. Itu pemikiran Mu'tazilah dari dulu. Jadi kalau tuan-tuan lihat tidak mau merujuk kitab-kitab as-salaf, gara-gara itu memang apa? Sebab katanya tidak berkembang pikiran orang-orang hadasana itu pici-pici. Nanti akan disebutkan riwayat kedua, disebut dengan hasyawiyin atau hasyawiyah. Mana hasyawiyah? Hah? Nanti saya sebutkan. Nanti aja ya. Nah. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Lalu kata Syekh, "Na'am. Faqala ar-rajul da'na min hadatsana. Ila mata hadatsana?" Sampai bila hadatsana ini? Sampai bila pusing dia kalau sudah bilang hadatsana, terbongkar bohongnya nanti. Terbongkar bahwa ilmunya tidak nyambung sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dia bilang, "Ya Ahmad, jangan hadatsana lah, tidak maju kita." Maka Imam Ahmad jawab, Subhanallah, hal kana hadha ad-din منذ zaman Rasul illa alal kitab wa sunnah illa ala hadatsana. Bukankah Nabi dulu membangun agama ini di atas Al-Quran dan sunnah? Lalu yang kamu bilang tanpa Al-Quran, dengan Al-Quran sunnah kita tidak maju. Kemajuan apa yang Anda cari? Kemajuan apa yang Anda cari? Itu makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang kita lupa visi misi bangsa. Ketika saya tanya dengan murid-murid saya, bahkan jemaah juga, mana yang lebih maju zaman sekarang atau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya sekarang, Ustaz. Apa indikatornya? Sains dan teknologi. Oh, pokoknya indikator kemajuan bangsa itu sainsnya maju. Antum setuju? Indikator majunya sebuah negara, bangsa itu dengan sains yang maju. Setuju? Kayaknya semua kita setuju nih. Apa sebab? Anggaran untuk sains selalu lebih dari anggaran usuluddin. Sah?
Cari nanti Fakultas Sains Teknologi, nanti Fakultas Usuluddin, mana yang lebih tinggi anggarannya? Sains. Apa sebab? Pemandangan kita, pemahaman kita, sains adalah lambang kemajuan. Usuluddin lambang fundamentalisme, fundamentalisme. Sehingga anggarannya seadanya. Atau secara global aja lah, mana yang lebih anggaran Kementerian Teknologi dengan Kementerian Agama? Nah, lah jalilah nampak ya. Paham tak? Paham? Tak paham, saya jabarkan. Ya, kalau tak dijabarkan tak paham nanti. Untuk mengukur maju tidaknya suatu negara, suatu bangsa, apa indikatornya? Cuma belajar tuntun Allah, belajar PKN, belajar P4, Pancasila. Kalau saya 100 nilai saya di Pancasila, P4 dulu. Dengan nilai 100 apa nomor? Iya, sangat baik ya, mumtaz ya. Nah, jadi karena saya paham, tuntun kayak cabut nilai nampak lagi. Wih. Untuk mengetahui Indonesia maju atau tidak, apa dasar kita menilainya? Semuanya meraba-raba menurut logika, pikiran dan retorika. Sah? Tuh. Jadi diragukan nasionalismenya, tuan-tuan. Cinta tanah airnya diragukan. Mungkin bahkan di taraf pimpinan pun lagi masalah. Tuan-tuan dan puan, saya tidak punya waktu panjang nih. Gimana ya? Saya punya, tuan-tuan yang tidak punya itu masalahnya. Udah agak panjang nengok mulai nengok luar nanti, udah terang kan. Wih, ketika negara ini dibentuk, dibangun di atas apa? Emang terpaksa belajar PMP lagi nampaknya. PMP, PSBB. Boleh belajar PMP dulu ya saya. PSBB lah ya. Tapi memang tidak dalam kaji lah. Mau apal-apal tanggal aja. Ya, mau cara belajar sirah. Ya, peringatan Maulid Nabi. Mau apal-apal tanggal banyaknya. Allah musta'an. Nah, tuan-tuan, negara ini didirikan di atas 5 dasar. Apa maksudnya? Iya, apa maksudnya? Jangan kalau tuan-tuan membangun negara ini harus di atas 5 dasar ini. Karena dengannya akan dievaluasi pembangunan kita. Maju atau tidak maju. Untuk menopang 5 dasar ini kan visi nih. Visi nih. Maka dibuat pula Undang-Undang Dasar 45 sebagai acuan utama. Jelas? Kau bawa undang tak tuan-tuan? Jelas? Nah, kemudian untuk penjabaran undang-undang dasar maka dibuat lembaga namanya DPR, disebut dengan lembaga legislatif. Tukang legis pengesahan. Pengesahan aturan dan perundang-undangan. Untuk menjalankannya disebut presiden dibantu oleh para menteri, namanya badan eksekutor. Kan eksekutif yang mengeksekusi hukum-hukum itu. Jelas? Dibantu oleh para menteri. Sebab kalau tidak ada menteri, pon yang presiden tidak bekerja. Iya kan? Tiba urusan beras impor masalah, presiden juga kena. Makanya dibuat menteri. Saya lihat yang nonyanya. Kena menteri pertanian. Seterusnya. Untuk urusan sains teknologi, nih. Nah, sains teknologi sebagian kecil dari imbas kemajuan, bukan indikator. Nah, kita ulang. Jangan panjang-panjang ya. Nanti kalau apa itu duduk dengan saya masalah P4 ini. Ya, dah. Serius. Lalu kalau antum hitung tanggal-tanggal mungkin saya tidak hafal, antum saya kalah dengan antum. Tapi kalau makna insyaallah
Sebab dulu memang hafal semuanya, butir-butir Pancasila itu hafal dulu Ustaz. Ya sekarang aja agak lupa dikit, tapi maknanya masih ada. Nah, dulu hafal dalam kepala, sekarang hafal di luar kepala. Ya, undang-undang dasar hafal semuanya. Karena ikut cerdas cermat itu mesti hafal. Nah. Jelas ya? Belum. Nah sekarang coba antum ukur kemajuan kita. Sila pertama. Berhasil enggak kita? Kayaknya belum. Masih jauh panggang dari api. Buktinya umat Islam saja keyakinannya lebih dari 400 aliran sesat di Indonesia yang resmi tercatat di MUI. Sedangkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tauhid itu sempurna. Ada aliran sesat di masa itu? Tidak ada. Yang adalah kafir atau muslim. Berarti mana yang lebih maju dalam bab ini? Zaman Nabi atau zaman kini? Zaman Nabi. Kita tidak bicara tentang umat lain Islam ya. Iya, orang lain itu memang asasnya memang syirik juga dari asalnya. Kita umat Islam dulu. Sahih? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana yang lebih berkemanusiaan dan berkeadilan? Zaman Nabi atau zaman sekarang? Sekarang ya? Berarti kita masih kalah jauh. Belum terlaksana dengan sempurna. Ya. Kan indikatornya jelas. Ini dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa ini. Dan kita sepakati bersama. Itu masih hafal Pancasila kan? Ya Allah, itu lupa ya saya. Ulang kembali, pelajari lagi. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena yang meletakkan dasar-dasar ini kan juga orang Islam semua, rata-rata orang Islam mayoritasnya. Bahkan ada yang menentang, malah mengancam untuk memisahkan diri di Indonesia. Nah, akhirnya terpaksa dengan ijtihad para pendiri negara ini yang muslim, biarlah demi kebersamaan kita hapus dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Untuk awaknya tidak boleh mereka. Padahal mereka minoritas. Tapi kita memang diajarkan. Walaupun saya tidak setuju ijtihad itu terus terang. Boleh tidak setuju kan? Tapi saya harus ikuti. Paham tak? Pak Ayah semua tidak paham saya. Ketika kita rapat, kita punya usulan kan? Rapat, misalnya kita punya usulan. Lalu usulan kita diterima. Langsung mengundurkan diri. Enggak. Usulan kita tidak diterima. Kita asalnya, maksudnya kalau sempat saya hadir waktu itu, saya tidak setuju. Boleh kan? Boleh kan? Kan namanya rapat. Tetapi setelah dari usulan saya, tidak kesetujuan saya, tidak diterima, saya harus taati keputusan rapat. Itu yang bagus. Ini orang enggak, kalau terima utusannya dan mengundurkan diri dia salahnya. Itu enggak benar itu. Enggak setuju itu boleh, tetapi tidak taat aturan enggak boleh. Paham enggak? Ini kadang tuntunnya Allah musta'an. Jadi dah baru 2 itu. Sampai ke-5 itu langsung kekaji lagi. Langsung ke-5-5-nya. Persatuan Indonesia. Gimana kira-kira ya persatuan kita? Kayaknya jauh juga. Kalau zaman Nabi persatuannya sampai setiap warga masyarakat hari itu muslim mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Kalau ada yang pemilihan pemimpin, rata-rata mereka mengatakan acu yang lebih mampu. Enggak, udah yang ada pengalaman. Sampai ulama pun begitu, ditanya tentang fatwa, saya enggak bisa jawab doh, ada yang lebih alim dari saya. Kalau sekarang udahlah tanya Ustaz Dasman, kalau tanya Dasman nanti usah ring. Berarti persatuan kayaknya sedang masalah kita. Nah,
keempat, kerakyatan yang dipimpin umat kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Nah, jalan enggak? Rapat berbantah-bantah tahu ya. Kalau zaman Nabi enggak. Kalau rapat itu bertenang. Jadi ketika masuk ruang rapat, Allah bimbing, fa'fu anhum, maafkan mereka. Jadi tidak ada kesat-kesat sebelum rapat berlawanan. Ikut enggak? Awas besok kita ketemu rapatnya, saya bantai kamu. Jadi aina. Kemudian wastaghfir lahum, minta ampunan atas dosa-dosa mereka pada Allah SWT. Setelah itu baru wasyawirhum fil amri. Baru musyawarah, hati kita lapang, Allah kepada saudara kita senang, taufik Allah datang. Maka keputusan, insya Allah keputusan terbaik. Kalau sama, na'udzubillah, rapat menjadi ajang untuk melepaskan dendam. Jadi tidak sesuai juga nampaknya. Yang kelima, keadilan sosial. Ketentuan pasti gugat ini. Ya, jauh. Kalau zaman Nabi itu sangat-sangat terlaksana. Oleh sebab itu mana yang maju, zaman Nabi atau zaman kini? Dengan apa Nabi maju? Ini kesimpulan akhirnya. Dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah berikan kita cahaya mata dengan diterapkannya Al-Quran dan Sunnah kepada kaum muslimin. Saat itu datang keberkahan Allah, dari yang turun dari langit ataupun yang tumbuh dari bumi. Kita kaya raya, tapi tidak berkah. Sehingga diangkut kekayaan kita oleh orang-orang entah orang mana. Sahih? Tapi antum sabar, ya sabar. Karena memang sabar itu di waktu kita tidak dapat. Tapi kalau sudah dapat syukur namanya. Ini orang bilang sampai kapan kita sabar Ustaz? Tidak ada keadilan. Ya di saat tidak adil, itulah maka kita sabar. Kalau sudah adil, sudah adil makmur, nanti tidak sabar lagi ceramah kita. Tapi syukur. Nah, jelas? Nah, masa di saat kita terzalimi sabar, syukur dia zalim. Itu udah tingkat tinggi itu. Jarang orang bisa. Jadi sampai kapan sabarnya? Kata Nabi, sampai atalqauni indal haud. Sampai kalian bertemu dengan saya di depan telaga. Karena syaratnya sabar itulah kita dapat minum nanti. Sabar hausnya, dahaganya, fitnah yang terjadi di bumi ini oleh sebagian orang, bahkan sebagian penguasa. Sabar, tahan, jangan membuat fitnah, jangan bikin masalah, jangan memberontak, jangan melawan, tapi tetap memberikan masukan dan dakwah. Jalan terus. Alhamdulillah. Diterima alhamdulillah, kalau tidak inna lillah. Kan inna lillah kan kalimat sabar itu, ulaika lahum ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Yang baca inna lillah dalam segala masalah itu adalah orang-orang yang dapat rahmat, yang dapat selawat dari Allah dan dapat ampunan. Itulah mereka yang dapat hidayah, bukan yang terasa kusuk, yang melawan dan sebagainya, bukan. Makanya kita disuruh untuk sabar. Dah jelas ya bahwa sebenarnya untuk mengukur kemajuan bukan dengan banyaknya alat teknologi. Kalau teknologi lebih canggih lagi zaman Nabi daripada sekarang. Tidak percaya tuan-tuan? Kamu punya layar sentuh, zaman Nabi itu sudah ada layar hilang. Kalau sekarang antum punya proyektor, bisa antum sembunyikan dari orang lain, antum sendiri yang nengok? Tidak kan? Zaman Nabi sudah ada layarnya, Nabi saja yang nengok. Teknologi siapa? Ilahi. Teknologi ilahi. Nah, sekarang orang katanya pergi ke bulan. Zaman Nabi belah bulan. Itu tidak teknologi itu. Ya mukjizat memang. Kalau kalian bilang maju, buatlah belah bulan. Kan tidak bisa lah. Kemudian Nabi SAW berangkat Mi'raj
Kan itu yang bikin Abu Jahal tak terima tu kan. Isra Mi'raj. Tapi Abu Bakar karena paham bahwa teknologi Allah, teknologi Jibril lebih tinggi, maka dia yakin. Karena dia tahu kecepatan cahaya itu, orang kan baru temukan air-air ini kecepatan cahaya. Abu Bakar sudah paham. Tapi kenapa Abu Bakar tidak mengembangkan teori kecepatan cahaya? Dia tahu dalam Al-Quran dan hadis, semua pembangunan yang bersifat fisik itu selalu dicela. Tidak tahu ya? Tidak tahu ya? Pembangunan fisik yang besar-besar itu datang dalam Al-Quran dalam bentuk celaan, kecuali yang membawa kepada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur. Celaan atau pujian itu? Saling mengumpulkan banyak harta dan bini. Harta dan bini itu anak. Pokoknya saling memperbanyak. Berarti kan menyuruh kita maju dalam ekonomi, saling berlomba. Itu melalaikan kalian. Ini pujian atau apa nih? Pujian? Nah. Bahwa harta itu fitnah. Jabatan itu fitnah. Jadi wa idza batastum jabbarin. Jadi semuanya dalam Quran hadis yang namanya pembangunan fisik itu adalah membawa celaan. Berarti tidak mungkin dijadikan lambang kemajuan. Makanya banyak orang-orang kafir lebih maju dalam teknologi. Apa sebab? Karena mereka berangkat dari yang tercela. Makanya Nabi tidak seperti itu. Nabi alaihissalam bukan ini yang penting. Tapi penting adalah, kan mana yang penting? Sila pertama atau sila kelima? Paham rupanya. Bisa? Lebih paham. Jadi ini kan berurut kaum muslimin. Nah, ini teknologi dipentingkan daripada akidah. Makanya jurusan sains teknologi lebih tinggi anggaran dari jurusan tafsir hadis. Itu yang penting, kita punya pemimpin yang paham bahwa sila pertama lebih penting dari sila kelima. Bahkan yang tidak termasuk sila. Ini yang tidak termasuk dalam sila lebih dipentingkan dari yang termasuk. Berarti pembangunan kita gagal atau berhasil? Masih gagal. Apalagi setiap mulai pemilu mulai main saling fitnah. Gimana nak menyatukan dengan cara seperti ini? Tidak akan bersatu. Allah musta'an. Jadi juga tapi kesat-kesat itu tidak hilang. Dendam debat Pilpres kemarin masih ada sampai hari ini. Riaknya masih ada. Masih ada. Oh, enggak, kita konsolidasi. Payah sih. Orang yang sudah terluka itu payah ngobatinya. Sahih? Nah, oleh sebab itu makanya debat enggak usah diadakan. Sah? Debat enggak usah diadakan. Kalau perlu presiden ditunjuk langsung, saya. Wih, jangan terlalu sering nanti ilegal pula nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Semoga Allah berikan taufik kepada pemimpin kita untuk meninjau ulang kembali, untuk selalu kembali kepada dasar pendirian negeri. Jangan ikut konsep orang luar terus. Kita kan jadi pengekor terus. Maju ekonomi, maju di sana ada teknologi, harus contoh. Enggak, ingat pembangunan kita atas dasar yang 5 ini. Jelas? Nah, ada yang siap jadi presiden? Ayah. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Lalu Syekh katakan, dia bilang da'na an hadatsana, tinggalkan hadatsana ini, ilama tahaddatsana, sampai kapan hadatsana, tidak maju kita nanti katanya. Tadi kita sudah buktikan Nabi lebih maju di zaman manapun. Banding dengan zaman manapun, zaman Nabi lebih maju dengan indikator apapun diukur. Makanya kalau ada yang meletakkan Nabi sebagai pemimpin paling berhasil di dunia yang ditulis oleh seorang orientalis, ya benar, dia tidak salah, memang benar itu adanya. Nah, cuma lucunya ada pula peneliti di Indonesia meletakkan Nabi tidak dimasukkan dalam tokoh paling berpengaruh orang Islam itu. Mana belajar Allah alam. Mau tahu orangnya? Jangan sekarang. Nanti semua penuh kepala itu. Nah.
Taib, faqala Syekh lahu, Syekh Abu Bakar Al-Faqih mengatakan kepadanya, qum ya kafir. Dari takfiri dia bukan. Karena ini adalah ciri khas orang menentang sunnah. Kalau orang menolak sunnah, hukumnya apa? Kafir. Jadi mereka menggunakan bahasa yang pas untuk zaman itu. Karena sudah nampak ahli sunnah dengar hadasana itu sami'na wa ata'na. Kalau sekarang kan tidak banyak ahli sunnah yang masih kan ahli sunnah tapi ngasih ngeyel, bukan diingkar sunnah dia. Tidak, kami terima hadis cuma maknanya. Itu aja. Jadi dia tidak. Maka kadang ketika bilang sanad, mereka tidak bersanad juga. Kan tadi masalahnya. Dia tidak nolak hadis. Tapi subuhatnya makna hadis itu bukan itu. Paham? Ini maknanya. Itu karena subuhat inilah kita tidak bisa mengkafirkan orang karena bercampur antara hak dan batin. Tapi di masa itu ahli sunnah itu jelas alul hadis, sedangkan sebelahnya adalah alul ar-ra'i, alul kalam. Nampak? Maka dia bilang qum ya kafir, fala yahulu laka an tadkhula dari ba'da hadza abadan. Sejak hari ini jangan masuk lagi ke rumah saya. Ini kan terapi, bukan makna orang kafir tidak boleh masuk rumah kita, enggak. Tapi ini sebagai hukuman. Orang Islam masa tidak boleh atau tidak mau mendengarkan hadis Nabi SAW. Thumma intafata ilaina. Setelah itu Syekh memandang kepada kami, waqala, dan berkata, ma qultu qat li ahadin ma tadkhul dari illa hadza. Tak pernah saya ucapkan pada seorang pun, jangan kamu masuk ke rumahku kecuali orang ini. Karena orang ini, ya orang kalau Nabi kan tidak pernah marah kalau dirinya disakiti, sah. Kalau dirinya dicela, cacilah oleh orang-orang munafik, orang Quraisy. Nabi tidak marah. Tapi ketika syariatnya, sunnahnya ditolak, beliau marah. Nah, Syekh ini begitu juga. Kalau kamu caci maki rumah saya tidak bagus, otak saya tidak encer, atau saya bonga, saya tidak marah. Tapi ketika kau menolak hadis Nabi dan menakwilkan, menafsirkannya dengan tafsiran yang jauh dari kenyataan, ya saya harus jelaskan. Mudah-mudahan antum yang mengatakan itu bisa berpikir kembali dan kembali kepada yang benar, atau orang lain yang jangan sampai tersesatkan. Kan tu bilang harus melalui ulama. Benar, hadis ini sampai kepada kita melalui ulama. Bukhari, ulama sah meriwayatkan dari gurunya, misalnya Qutaibah, ulama dari Malik, dari Ibn Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi, semuanya ulama, dan mereka menyampaikan dengan lafaz yang sama tanpa tafsiran yang lain. Berarti tafsiran antum itu lahir di abad keempat, sedangkan ini dikatakan Nabi di awal dinukil oleh para ulama semuanya tanpa tafsir yang lain. Berarti itu yang dipahami. Jelas? Jadi kalau antum bilang saya bohong, tidak ada masalah. Pandai bahasa Arab, teruskan aja, tidak masalahnya. Ada sebut ada semua tidak pandai bahasa Arab ini. Ini nyebut bahasa Arab, tidak pandai bahasa Arab. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya tidak pernah mengatakan pada seorang pun jangan masuk rumahku sejak hari ini selamanya, kecuali orang ini. Apa sebab? Ini sungguh terlalu. Nah, masa dibilang da'na an hadatsana. Ini ciri dari orang-orang ahlul ahwa wal bidah. Dan ini ciri orang-orang yang Jahmiyah. Jahmiyah itu dikufurkan oleh mayoritas ulama ahli sunnah. Wallahu musta'an. Makanya orang ini dikatakan kepadanya ya kafir. Ini tidak masuk dalam bab yakni seseorang mengatakan kepada seorang beriman ya kafir lalu kembali kepada salah satu dari kedua, tidak masuk dalam bab ini. Karena ini di masa itu sudah terang orang yang tidak beriman, orang mulhid. Maka dia bilang ya kafir. Atau boleh saja dikatakan bahwa maknanya adalah perkataan kamu ini adalah perkataan orang kafir. Yang jelas dia tidak mau lagi diskusi. Dulu Imam Ahmad juga tidak mau diskusi dengan Ahmad bin Abi Du'ad gara-gara seperti ini. Cuma karena dipaksa oleh Mu'tasim,
Dia terpaksa mengikuti karena waliul amri yang menyuruh. Kaum muslimin dan muslimat, orang kadang mencoba kita, ya pemilu tidak ikut habis itu taat pada wali yang terpilih. Ya memang itu yang disuruh. Memang kita disuruh mengikuti pemimpin semuanya, baik pemilihannya legal maupun pemilihannya ilegal. Maksudnya legal secara syariat ya, dan ilegal secara syariat. Apa maksudnya? Dalam Islam kan tidak ada demokrasi. Sah? Demokrasi itu Islam? Tidak. Tapi nilai-nilai positif dalam demokrasi semuanya ada dalam Islam. Bahkan lebih. Paham tak? Karena tidak semua yang buruk itu tidak segala yang datang dari orang kafir itu batil semua, tidak. Semua yang datang dari orang kafir batil. Hah? Subhanallah. Ini panjang lagi. Panjang lagi nanti. Apakah semua yang datang dari orang kafir itu batil? Tidak. Ada benarnya. Cuman kebanyakannya salah. Makanya tidak semua yang datang dari orang kafir itu salah. Ada yang bagus. Nah yang bagus yang boleh enggak diambil? Boleh enggak? Boleh diambil. Jangan gara-gara datang dari orang kafir lalu kebaikan itu kita tolak. Enggak. Itu bukan ajaran Islam. Yang baik dari mereka kita terima, yang kita tidak terima adalah yang tidak baiknya. Apa yang baik misalnya? Tidak tahu juga ya. Contohnya mereka sabar antri di jalan. Kalau kita asal nampak ruang sedikit, lama juga ke depan. Dikiranya itu akan mempercepat jalan. Justru akan memperparah kemacetan. Itu kita ambil dari orang itu, tidak ada masalah. Sebenarnya itu mereka dulu juga ngambil dari kita sebelumnya. Tata tertib seperti itu diambil dari kita dulu. Mereka sekarang yang praktekkan, kita yang sudah tinggalkan. Ambil kembali barang itu. Karena Nabi katakan, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilang orang beriman. Dimanapun dia dapat, ambil itu. Sama kita motong jalan bagi kita. Tuh, melawan arus. Salah apa benar itu? Salah. Tapi kebanyakan kita kok buat? Semuanya berijtihad pada ada nasnya. Ya, pada ada nasnya, ada aturannya. Tapi kita semua berijtihad. Agama juga kayak itu banyak. Al-Quran dan hadis ada, tapi masing-masing berijtihad lagi. Dan tidak boleh ijtihad dengan nas. Kan tidak apa-apa Ustaz, tidak ada kosong dan sebagainya. Mereka menyamakan keadaan darurat dengan keadaan yang bukan darurat. Keadaan darurat ada. Ya, misal ya, awak nak jadi khatib di Ubay bin Ka'ab. Ya, jam 12 masuk waktu. Jam 12.05 masih di Babu Salam juga. Apa sampai pasar pagi lampu merah. Tengok kiri kanan tidak ada orang. Boleh tidak lewat? Hah? Tidak, ini bukan jemaah, khatib. Boleh tidak? Hah? Tidak jadi orang Jumat. Hah? Nah, maka kadang-kadang sebagian ulama ini mengatakan boleh dalam keadaan darurat asal aman. Asal aman. Karena orang nak pergi pasar dipakai juga kalimat ini, pasar ada waktu terbatas? Tidak. Atau pulang kuliah, ya karena sana jaraknya 300 meter, sini jaraknya 50 meter. Ini melanggar 50 nih. Gara-gara 300 meter, dia melanggar. Darurat? Darurat? Tidak. Makanya orang sakit ambulan, darurat tidak? Darurat. Pejabat yang nak lewat karena harus rapat di waktu yang tepat, darurat? Darurat. Sah? Buya, kiai yang kita datangkan dari luar negeri misalnya untuk ngejar kajian di suatu masjid, pakai pakai apa? Pakai patwal. Boleh lewat? Boleh. Ini darurat bukan? Hajat. Ya, untuk menghormati tamu negara atau tamu kenegaraan. Sah?
maka kita lewati, itu namanya hajat. Wal hajat tunazzal manzilat darurat. Adapun setiap hari melanggar itu tidak darurat namanya. Antum keadaannya darurat terus tidak mungkin. Jelas ya? Paham tak? Ya, itu untuk melegitimasi. Kadang-kadang ustaz ini terlambat jadi terpaksa lewat. Kalau sudah Jumat tuh ya, terlambat 2 menit aja dah ribut orang tuh. Sah? Apalagi terlambat 20 menit. Nah, cuman masalahnya ketika mereka naik mimbar sebelum masuk waktu, tidak ada yang protes. Padahal itu berbahaya. Naik mimbar sebelum masuk waktu, itu bisa batal khutbahnya, batal khutbah, batal Jumatnya. Tapi banyak saya lihat itu, gara-gara jam digital. Ya 3 menit sebelum azan dia sudah naik. Makanya para ustadz diharapkan untuk ini mencocokkan antara jadwal waktu dengan jam yang ada di masjid itu. Kalau belum waktunya jangan naik dulu, walaupun sudah ribut dipersilahkan oleh protokol, jangan dulu. Saya pernah beberapa kali juga sudah dipersilahkan, saya tengok jam antum tuh cepat 5 menit sebelum. Jam digitalnya cepat 4 menit lebih. Belum masuk waktu. Jelas? Saya nakal-nakal dikit, saya suka meneliti jam orang. Iya kan dipampangkan kan, boleh ditengok kan. Saya bandingkan dengan beberapa aplikasi waktu sholat yang biasa. Ternyata 3 ini sepakat belum masuk waktu. Di jam digitalnya sudah masuk. Sebab pengalaman yang saya ketahui bahwa jam digital itu selalu maju. Apalagi yang manual, jam digital yang lama itu. Dalam sebulan kadang maju 3 menit. Maju 3 menit. Kalau dia maju 3 menit, walaupun jam jadwal sholat pas, cuman jamnya yang maju kan bunyi alarmnya, tot kan. Nah, hanya langsung dia azan, langsung masuk naik mimbar, pada belum waktu sholat. Itu tolong diperhatikan sekali. Yang punya jam digital selalu harus di apa istilahnya, di setel. Nah, di apa namanya? Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kesimpulannya bahwa salah satu ciri ahli hawa dan ahli bid'ah, mereka tidak suka dengan hadasana, tidak suka dengan hadis. Nah, ini salah satu cirinya. Khususnya al-malahidah, orang-orang yang mulhid. Nah, kalau mereka sudah kita lihat seperti itu, tidak senang dengan hadis Nabi SAW, maka pastikan dalam hatinya ada sesuatu. Dalam hatinya ada sesuatu. Ya sih? Kalau orang sudah mulai tergila-gila gara agama, berarti ilegal. Gila gara-gara zikir ilegal. Gila gara-gara cinta sama Allah dan Rasul, cinta ilegal. Karena cinta yang legal menenteramkan, menyenangkan, menyehatkan. Kalau ada yang menyakitkan, berarti ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.